Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, pada pertemuan pagi hari ini saya akan mengajak kepada kalian semua untuk belajar pada persamaan kuadrat, yaitu menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat atau nilai-nilai yang dapat menggantikan variabel-variabel itu menjadi kalimat yang benar. Nah, kalian perlu tahu bahwa tujuan belajar pada pagi hari ini adalah setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat menentukan nilai atau akar-akar penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Tentunya anak sekalian, karena bentuk persamaan kuadrat ini banyak macamnya, di antara ada 3 yang perlu dipelajari, yang antara lain yang pertama adalah bentuk persamaan kuadrat lengkap. Apa yang dimaksud persamaan kuadrat lengkap? Yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, contohnya anak-anak, yang A X kuadrat min 6X min 7 sama dengan 0. Yang kedua 3A kuadrat plus 7A plus 4 sama dengan 0. Kemudian yang bentuk kedua, AX kuadrat plus BX sama dengan 0. Nah, bentuk ini dinamakan persamaan kuadrat tidak lengkap karena C-nya sama dengan 0. Contohnya 2B kuadrat plus B sama dengan 0. Yang B min 5Q kuadrat sama dengan 3Q. Kemudian bentuk yang ketiga adalah AX kuadrat min C sama dengan 0. Ini dinamakan bentuk kuadrat sempurna karena B-nya sama dengan 0. Contohnya X kuadrat min 9 sama dengan 0. Yang kedua 2B kuadrat min 8 sama dengan 0. Contoh, tentukan nilai akar-akar penyelesaian dari X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0. Maka cara menjawabnya, perhatikan contohnya ini. X kuadrat plus BX plus C diubah menjadi 2 kelompok dalam bentuk perkalian, yaitu kelompok pertama X plus P, kelompok kedua X plus Q, dengan syarat bahwa P kali Q sama dengan C dan P ditambah Q sama dengan P. Tolong diperhatikan cara seperti ini. Nah, dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 3X plus 2, maka dibentuk menjadi kelompok pertama X plus 1, kelompok kedua X plus 2. Itu sama dengan 0. Karena 2 tambah 1 sama dengan 3. Dan 1 kali 2 sama dengan 2. Sehingga dapat diperoleh bahwa X plus 1 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. Dari bentuk itu maka diperoleh X pertama sama dengan min 1 atau X kedua sama dengan min 2. Maka dua bilangan ini dikatakan sebagai nilai atau akar-akar dari penyelesaiannya, yaitu min 2, min 1. Jadi setiap persamaan kuadrat itu ada 2 pengganti atau 2 nilai sebagai penggantinya. Tapi kadang-kala juga bisa kembar. Kemudian berikutnya contoh kedua, X kuadrat plus 5X sama dengan 0. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Perhatikan contohnya seperti ini. Maka kalau persamaan kuadrat itu berbentuk AX kuadrat plus ABX, maka diubah menjadi AX dikalikan dengan jumlah X dan B. Atau kalau ada PX kuadrat min PBX, maka bisa dibentuk atau diubah menjadi PX kali penjumlahan X dan B. Nah, untuk menentukannya secara umum, kalau ada AX kuadrat plus ABX sama dengan AX, ya, artinya bahwa bentuk itu diubah menjadi AX dikalikan dengan penjumlahan X plus B. Karena dari AX kuadrat plus ABX itu punya FBB yaitu A.
Jadi diubah menjadi bentuk distributif. Nah, jika menemui bentuk lain dalam pengurangan juga sama langkahnya. Jadi seperti ini. PX kuadrat min PBX itu sama dengan PX kali pengurangan X dengan B. Nah, dari contoh di atas, maka penyelesaiannya karena A-nya 1, kemudian B-nya 5, maka FBB-nya adalah 1. 1 pada perkalian pada umumnya tidak ditulis. Sehingga bentuk X kuadrat plus 5X sama dengan 0 diubah menjadi X kali penjumlahan X dengan 5 sama dengan 0. Kembali ke kalimat semula. Sehingga diperoleh bahwa X sama dengan 0 atau X plus 5 sama dengan 0. Maka untuk yang kedua, X-nya sama dengan min 5. Maka dengan demikian bahwa nilai atau akar-akar penyelesaian dari X kuadrat plus 5X sama dengan 0 adalah min 5 dan 0. Nah, akar-akarnya bisa dinyatakan dengan bentuk dalam kurung seperti ini. Jadi untuk menyatakan hasil atau penyelesaiannya maka ditulis dalam bentuk kurung seperti ini. Nah, sekarang contoh yang ketiga, 2X kuadrat min 32 sama dengan 0. Bagaimana cara menyelesaikannya? Karena 2 dan 32 bukan bilangan kuadrat, maka kamu harus mengubah dulu menjadi bentuk yang lebih sederhana, karena 2 dan 32 itu punya FBB. 2 dan 32 FBB-nya adalah 2, maka 2 dan 32 kamu bagi dengan 2. Sehingga persamaan kuadrat 2X kuadrat min 32 sama dengan 0 menjadi X kuadrat min 16. Sama dengan 0, kemudian diubah bentuknya menjadi bentuk pemfaktoran, dibuat perkalian 2 kelompok, maka kelompok pertama X min 4 dan kelompok kedua X min 4, X plus 4. Ini boleh dibolak-balik, minnya dulu boleh, plusnya dulu boleh. Artinya boleh X min 4 dulu, kemudian yang kedua X plus 4, atau X plus 4 dulu, kemudian X min 4 sama dengan 0. Karena min 4 kali 4 sama dengan min 16, dan min 4 ditambah 4 sama dengan 0. Maka dari kedua kelompok itu bisa diselesaikan menjadi X min 4 sama dengan 0 atau X plus 4 sama dengan 0. Sehingga diperoleh nilainya X1 sama dengan 4 atau X2 sama dengan min 4. Sehingga bisa diperoleh kesimpulannya. Jadi nilai akar-akar penyelesaiannya adalah min 4,4. Contoh yang keempat, 2X kuadrat min 3X min 20 sama dengan 0. Ini adalah bentuk persamaan kuadrat lengkap, tetapi A-nya tidak sama dengan 1. A-nya tidak sama dengan 0. Maka bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, maka untuk memudahkan, ini mestinya ada 2, tapi ini cara yang lebih mudah. Dari bentuk itu 3 suku diubah menjadi 4 suku. Bagaimana langkahnya? Nah, langkahnya perlu diperhatikan bahwa dari 3 suku untuk mengubah menjadi 4 suku, maka suku kedua dan ketiga atau suku kedua pada bentuk yang pertama dalam soal itu diubah menjadi penjumlahan atau pengurangan, yang mana hasil dari penjumlahan atau pengurangannya itu harus sama dengan B. Nah, contohnya jelas seperti ini. Perhatikan, dari soal yang keempat, dari 2X kuadrat min 3X min 20, maka langkah pertama A kamu kalikan dengan C, yaitu 2 kali min 20, sama dengan min 40. Karena 2 ditambah min 20 tidak sama dengan min 3, maka min 40 harus diubah lagi menjadi perkalian 2 bilangan. Nah, 2 bilangan itu kalau dikalikan hasilnya min 40, dan kalau dijumlahkan hasilnya harus kembali ke B, yaitu min 3.
maka pasangan bilangan itu tidak lain adalah min 8 dan 5. Maka min 3x diubah menjadi min 8x plus 5x. Jadi untuk yang pertama, suku pertama tetap, suku kedua diubah menjadi min 8x ditambah 5x. Kemudian yang suku ketiga tetap min 20. Kemudian setelah ini kamu kelompokkan menjadi dua kelompok. Suku pertama dan suku kedua jadi satu kelompok, suku ketiga dan suku keempat menjadi satu kelompok lagi. Jadi ada dua kelompok, kemudian masing-masing kelompok diubah menjadi bentuk menggunakan sifat distributif. Sehingga 2 dan 8 FEB-nya adalah 2, sedangkan X kuadrat dan X adalah X, maka di dalam kurung menjadi X min 4. Kemudian kelompok kedua, 5 dan 20 masing-masing punya FBB yaitu 5. Nah, karena X-nya hanya di 5, ya pada variabel X itu punya koefisien 5, sedangkan 20 tidak ada variabelnya, maka 5 yang keluar di luar kurung, sedangkan di dalam kurung adalah X min 4. Sehingga diperoleh bentuk seperti ini. Kemudian setelah itu jadikan dua kelompok dalam bentuk pemfaktoran. Bagaimana caranya? Karena di dalam kurung ini sudah sama, maka ini ditulis 1, sedangkan yang kelompok pertama terdiri dari 2x dan 5. Nah, anak-anak perlu saya ulang kembali karena ini kalau kalian tidak teliti maka hasilnya pasti akan salah. Jadi setelah dibentuk menjadi dua kelompok ini, maka selanjutnya adalah kelompok pertama sama dengan 0 atau kelompok kedua sama dengan 0. Kemudian bentuk yang pertama diubah menjadi 2x sama dengan min 5, atau kelompok yang kedua yaitu x sama dengan 4. Sedangkan kelompok yang pertama, maka karena x-nya masih mempunyai koefisien, maka X-nya sama dengan min 5/2. Min 5/2 bisa diubah menjadi bentuk campuran, yaitu min 2,5. Maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian atau akar-akar penyelesaiannya adalah min 2,5,4. Nah, anak-anak, dari beberapa contoh itu tadi, anak-anak mungkin bisa mengambil kesimpulannya bagaimana langkah-langkah dalam menyelesaikan persamaan-persamaan kuadrat itu. Selanjutnya silakan kalian coba untuk latihan berikut, kerjakan di lembaran kemudian dikirim. Jawabannya maksudnya yang dikirim ya. Nah, itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Anak-anak sambil belajar, sambil diskusi, silakan untuk menyelesaikan persamaan-persamaan kuadrat berikut. Itu saja yang perlu saya sampaikan, silakan dipelajari lagi sehingga kalian dapat menyelesaikan persamaan kuadrat itu dengan benar. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.